Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada bab sebelumnya menjelaskan tentang aktivitas dan kegiatan Nabi Muhammad SAW dalam praktek bermuamalah, ya, dalam praktek bermuamalah, jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, kemudian mewakilkan dan diwakilkan, menerima atau memberi hadiah, berhutang dan meminjam, memberikan jaminan, wakaf, kemudian memberikan dan menerima syafaat, bersumpah, bercanda, bermusyawarah, menerima saran, menjenguk orang sakit, mengikuti proses penyelenggaraan jenazah, memenuhi undangan, ya, kemudian melayani orang-orang lemah. Kemudian beliau juga ikut dalam perlombaan aktivitas dalam rumah tangga, membantu istri-istrinya, ya, kemudian berbekam, berobat, meruqyah, melakukan kai dan seterusnya. Itu diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, selanjutnya qala rahimallahu taala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi. Berikut ini adalah pasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah. Jadi ringkasnya, pondasi dan prinsip bermuamalah Nabi SAW adalah berlapang dada. Ya, itu prinsip dalam bermuamalah. Apa itu berlapang dada? Qala rahimallahu ta'ala kana ahsanan nasi muamalatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah pribadi terbaik dalam hal bermuamalah kepada siapapun itu, kepada keluarga, istri dan anak-anak, kepada tetangga-tetangga, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang kafir, kepada tawanan. Beliau itu muamalahnya lah yang terbaik. Muamalah Nabi alaihi salatu wasallam adalah muamalah yang terbaik. Muamalah itu apa tadi? Interaksi, pergaulan, ya, sikap. Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Contohnya apa? Qala wa kana idastaslafa salafan qadha khairan minhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu apabila meminjam sesuatu, Nabi Muhammad itu apabila meminjam sesuatu, pasti beliau mengembalikannya dengan yang lebih baik. Ya, Nabi Muhammad itu kalau meminjam sesuatu pasti mengembalikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Macam-macam lah. Kalau misalkan minjem, ini barang dipinjam, ketika dikembalikan barangnya tetap sama dengan yang dipinjam, tapi Nabi menambahkan sesuatu. Ya, misalkan pinjam motor, ya, motornya dikembalikan, tapi bahan bakarnya ditambah. Ketika pinjam bahan bakarnya masih separuh, ketika dikembalikan bahan bakarnya sudah dibuat full atau lebih dari separuh. Gitu. Kalau misalkan pinjam cangkul, ketika cangkul itu dikembalikan, ditambahkan dengan misalkan estape, ya. Misalkan mbah niki mbah pacule matur nuwun, terus niki enten sekedhik estape mbah. Itu Nabi Muhammad SAW. Atau kalau misalkan barangnya itu tidak dikembalikan seperti barang yang dipinjamkan, itu pasti Nabi Muhammad
mengembalikannya dengan yang kualitas lebih baik. Ya, misalkan pinjam sekopnya udah karatan, ada yang lubang sedikit, ya kan. Akhirnya ketika ngapunten mbahmu yang kemarin itu udah sudah berkarat segala macam, ini saya kembalikan dengan yang baru. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah waqtarada, ya itu yang perlu kita perbaiki dari kita ya. Dan harus diakui itulah salah satu kelemahan. Ya, hampir di setiap tempat dan hampir pada setiap orang. Kalau meminjam itu tidak dirawat, ya kan? Meminjam itu tidak dirawat, sudah diberi kesempatan untuk memakai, ternyata justru ditelantarkan. Taib. Ya memang harus dirubah, ya sedikit demi sedikit lah. Taib. Maka pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan banyak permintaan maaf kepada ikhwan-ikhwan terkait dengan santri-santri Pusdiklatmu yang masih kurang maksimal dalam hal ini, tapi tentunya kami berusaha untuk terus mendidik dan membina mereka, ya kan? Apabila diberi misalkan makanan, tentu dengan wadahnya, ternyata wadahnya tidak segera dicuci, wadahnya kemudian malah dipakai pribadi, atau wadahnya tidak segera dikembalikan, ya saya minta maaf. Ya mudah-mudahan kita terus melakukan pembinaan agar mereka bisa lebih baik. Baik. Qala waqtarada ba'iran. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah ya membeli seekor onta dengan cara berhutang. Faja'a sahibuhu yataqadhahu. Ya. Kemudian datanglah pemilik onta itu untuk menagih. Fa'aghladha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap orang itu kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamma bihi ashabuhu. Maka para sahabat membela dan ingin merespon orang yang sudah bersikap kasar itu kepada Nabi. Faqala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, da'uhu, biarkan saja dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala, karena sesungguhnya orang yang punya hak, ya, sahibil haq, orang yang punya hak itu memang pantas untuk berbicara. Jadi maksudnya apa? Ya sebenarnya tidak perlu kan kasar ngomongnya, nggak perlu kan bersikap kecut. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan itu omongannya kasar, sikapnya kurang baik, maka kita harus berlapang dada. Kan tadi sudah dikatakan bahwa prinsip bermuamalah itu adalah lapang dada, ya kan? Lapang dada. Jadi kalau misalkan Mbah Mo, ya kan, Mbah Mo, saya pinjem paculnya, Mbah Mo tak pinjem paculnya Mbah Mo. Oh iya, kan besok pagi saya pakai Ustaz. Oh ya Mbah Mo. Ternyata sampai besok pagi pacul itu tidak saya kembalikan. Akhirnya Mbah Mo nagih. Mestinya kan Mbah Mo ketika nagih dengan bahasa yang baik sudah cukup. Ya, dengan sikap yang baik pun harusnya begitu. Tapi ternyata Mbah Mo, ya karena lagi memerlukan pacul, akhirnya agak kasar, gitu Mbah Mo ya. Contoh Mbah Mo, kalau Mbah Mo nggak mungkin kasar lah. Ini contoh Mbah Mo. Ternyata Mbah Mo bahasanya nyelkit, ya, bahasanya nyelkit. Dalam kondisi seperti ini, kita yang ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam tidak perlu marah dan tidak boleh tersinggung. Ya, nggih Mbah, kula nggih salah Mbah, tapi nggih ampun ngoten niku, enggak seperti itu. Nah, orang tadi itu aghlaba itu apa? Kasar sama Nabi. Nabi Muhammad loh dikasarin. Sampai para sahabat hamma bihi, itu udah pengen, artinya merespon ya. Kalau bahasa hamma itu artinya udah pengen mukul orang itu. Tapi Nabi Muhammad justru membela orang yang bersikap kasar itu. Nabi Muhammad mengatakan, jauh, biarin aja. Kenapa? Fa inna li sahibil haqqi maqala. Karena orang yang punya hak itu punya memang pantas untuk berbicara.
Dia yang menagih itu punya hak untuk berbicara. Ya, memang kita yang harus berlapang dada. Bahkan waba'ahu Yahudiyun bai'an ila ajalin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan jual beli dengan orang Yahudi, ya, sampai disepakati temponya. Faja'ahu qablal ajali. Orang Yahudi itu datang sebelum jatuh tempo. Yataqadha thamanahu, menagih uangnya kepada Nabi SAW. Jual beli dengan tempo. Sudah disepakati temponya. Orang Yahudi itu datang nagih sebelum temponya. Faqala lam yahillal ajalu. Kata Nabi Muhammad, loh, temponya kan belum datang. Temponya masih beberapa hari lagi. Faqala Yahudi, orang Yahudi itu malah ngomongnya nyelekit. Innakum lamutlun ya Bani Abdul Muttalib. Memang kalian itu keluarga Bani Abdul Muttalib, sukanya ngulur-ngulur waktu, nunda-nunda pelunasan. Faham bihi ashabuhu fanahahum. Para sahabat yang tersinggung, para sahabat yang merespon, tapi Nabi Muhammad justru melarang para sahabatnya. Siapa yang salah dalam kasus ini? Yahudi itu, belum temponya kok. Misalkan saya ambil barang, ya kan? Kapan bayarnya? 1 bulan lagi, besok pada tanggal 26 Februari. Ini tanggal 20 dia udah datang. Mana bayar barangnya? Aman, Numan? Selesaikan ya? Oke, percaya langsung sama kalian. Ya. Baik. Belum saatnya pelunasan sudah ditagih sama orang Yahudi. Iya, kalau nagihnya baik-baik. Orang Yahudi itu nagihnya keterlaluan sampai mengatakan innakum lamutlun ya Bani Abdul Muttalib. Sungguh kalian itu memang sukanya nunda-nunda. Mutlun itu dari matal, nunda-nunda pembayaran. Yang disebut Bani Abdul Muttalib lagi, bukan satu orang yang berkaitan dan bersangkutan dalam hal ini Nabi Muhammad, tapi satu keluarga besar kena. Misalkan wong dasar wong Jatisari, loh, urusannya cuma satu orang kok, kan itu. Misalkan dasar mus, para sahabat ingin merespon, ya, kemudian tersinggung, tapi Nabi Muhammad justru melarang, jangan. Walam yazidhu dzalika illa hilma. Sikap orang Yahudi itu justru semakin membuat Nabi Muhammad lemah lembut dan sabar. Faqala al-Yahudi, kata orang Yahudi itu, kullu syai'in minhu qad araftuhu min alamatin nubuwah. Kata orang Yahudi itu, semua tanda-tanda kenabian saya sudah lihat pada beliau. Wa baqiyat wahidatun, tersisa satu tanda kenabian yang ingin saya ketahui, wahia annahu la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Salah satu tanda kenabian adalah sikap kaku dan kerasnya orang jahil itu bukan menambah kecuali kesabaran. Itu tanda-tanda kenabian. Kalau ketemu sama orang jahil bukannya emosi, tapi semakin sabar. Semakin disakiti semakin lembut, semakin dikasari semakin lembut. Begitulah sifat seorang nabi. Fa'aradtu an a'rifaha, maka sengaja saya lakukan ini untuk ngetes. Fa'aslamal Yahudi, orang Yahudi itu kemudian masuk Islam. Jadi sengaja si Yahudi itu nagih sebelum jatuh tempo, pengen tahu ini nabi yang nabi beneran nggak sih, nabi yang tersebut dalam Taurat nggak sih. Kalau nabi beneran dikasari tambah lembut malahan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Qala rahimahullah, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi masyihi wahdahu wa ma'a ashabihi. Pasal ini menjelaskan tentang
cara berjalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, baik ketika sendiri maupun saat bersama-sama dengan sahabat. Karena idza masya takaffa'a takaffuan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu kalau berjalan tegap, gagah. Wa kana asra'an nasi misyatan, paling cepat jalannya. Wa ahsanaha, paling bagus cara berjalannya. Wa askanaha, tapi paling tenang. Cepat tapi tidak terlihat terburu-buru. Cepat tapi kemudian bukan orang kemudian menilai ini kok kesusu dan tergesa-gesa. Enggak. Jalannya cepat, tegap, gagah, bagus, tenang. Qala Abu Hurairah, ini menunjukkan apa? Sifat berjalan Nabi itu memang sempurna, sikap sempurna dalam berjalan. Qala Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah bercerita, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat sesuatu atau seseorang yang lebih baik daripada Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu berjalan di depan wajahnya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya melihat orang yang jalannya lebih cepat dibandingkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berlari, masih masuk kategori berjalan. Berjalannya paling cepat, tapi orang tidak melihatnya itu terburu-buru. Bukan kemudian ini melayu, itu lari, bukan. Tetap berjalan namanya. Ka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat untuknya. Ya, artinya saking cepatnya. Wa inna lanujhidu anfusana, kami sudah berusaha untuk mengimbangi, memaksakan diri untuk mengimbangi. Wa innahu la ghairu muqtarithin, tapi seolah-olah Nabi Muhammad SAW tidak peduli dan tidak terpengaruh. Artinya nggak bisa menyaingi cepatnya Rasulullah SAW. Wa amma masyuhu ma'a ashabihi, adapun Nabi Muhammad kalau berjalan dalam berombongan, fakanu yamshuna baina yadayhi, para sahabat berjalan di depan, wa huwa khalfahum, Nabi Muhammad berjalan paling belakang. Wa yaqulu da'u dhahri lil malaikah, Nabi Muhammad mengatakan, sudah kalian jalan di depan, saya di belakang, biarkan punggungku dijaga oleh malaikat. Wa kana yamshi hafiyan wa mutana'ilan, Nabi Muhammad berjalan kadang-kadang tanpa alas kaki, kadang-kadang menggunakan alas kaki. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad berjalan pun dengan apa? Bahasa Jawanya tanpa alas kaki? Nyeker. Ya. Untuk Nabi Muhammad nyeker juga, Bu. Bahasa halusnya apa? Apa Mbahmu? Nyeker juga, nggak ada halusnya Pak Ridho. Hafian itu tidak menggunakan alas kaki. Nabi Muhammad kadang-kadang begitu, kadang-kadang mutanailan, kadang-kadang apa? Menggunakan alas kaki. Tapi tentunya kita kalau mau praktek lihat-lihat kondisi juga. Jangan kalau pas habis hujan kayak gini kemudian tidak menggunakan alas kaki terus akhirnya bikin kotor sana, bikin kotor sini, ya nggak seperti itu juga. Ya, artinya dalam situasi-situasi tertentu ya kita tirulah dan kita teladani Nabi Muhammad yang kadang-kadang berjalan tidak menggunakan alas kaki. Misalkan pas pengen olahraga jalan kaki di atas kerikil, ya. Kalau pas suasana tanahnya kering, silakan. Wa kana yumashi ashabahu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu senang berjalan bersama dengan sahabat-sahabatnya, furada wa jama'atan, kadang-kadang berdua gini, kadang-kadang rame-rame. Wa kana fis safari saqata ashabihi, kalau dalam perjalanan safar Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam beliaulah yang sering melayani sahabat-sahabatnya. Yusjib dhaif, beliau menuntun yang lemah, wa yurdifuhu, bahkan memboncengkannya, wa yad'u lahum, dan juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Dzakarahu Abu Dawud. Qala rahimallahu taala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi julusihi wa tikaihi, penjelasan tentang cara duduknya Nabi dan bersandarnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana yajlisu 'alal ardi, Nabi Muhammad itu kadang-kadang duduk di atas tanah, di atas lantai langsung. Wa 'alal hasiri, kadang-kadang di atas tikar yang terbuat dari daun dan pelepah kurma.
wal bisati, kadang-kadang beliau duduk di atas alas yang terbuat dari kulit hewan. Wa kana yastalqi ahyanan, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu tidur terlentang. Wa rubbama wada'a ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, kadang-kadang beliau meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Wa kana yattaki'u 'ala al-wisadati, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersandar menggunakan bantal. Nabi Muhammad itu senang dengan bantal wisadah. Wa rubbama taka 'ala yasarihi, kadang-kadang bersandarnya ke arah sebelah kiri menggunakan bantal tadi, bantalnya sebelah kiri terus duduknya begini. Ya, ini bantal, ya kan, terus sendean begini. Wa rubbama taka 'ala yaminihi, kadang-kadang sandarnya ke arah kanan, miringnya. Wa kana idza ihtaja fi khurujihi, kadang-kadang kalau Nabi alaihi salatu wasallam itu memerlukan saat akan bangkit berdiri atau akan pergi, tawakka'a 'ala ba'di ashabihi min ad-dha'fi, beliau bersandar pada sahabat karena sudah lemah, karena semakin tambah usia. Jadi boleh misalkan ini teman kita, ya kan, kemudian karena kita sedang capek atau mungkin kewareken atau mungkin sudah lemes, ya, kemudian badannya nggak enak, terus kita bersandar di paha teman atau mungkin di bahunya atau di tangannya sambil kita bilang tulungi, itu diperbolehkan karena Nabi Muhammad pun pernah melakukan, ya. Qala rahimallahu taala, sedikit lagi, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam inda qada'il hajati, petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam ketika menunaikan hajat. Yang dimaksud di sini adalah buang hajat. Kana idza dakhala al-khala'a qala, Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi atau toilet, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Wa kana idza kharaja yaqulu ghufranaka, kalau keluar dari kamar mandi, toilet, WC, beliau mengucapkan doa ghufranaka. Wa kana yastanji bil ma'i taratan, kadang-kadang Nabi Muhammad bersuci menggunakan air. Wa yastajmiru bil ahjari taratan, kadang-kadang beliau bersuci menggunakan kerikil-kerikil. Wa yajma'u bainahuma taratan, pernah juga beliau menggabungkan, ya, bersuci menggunakan batu dan air. Apalagi di zaman dulu di Timur Tengah air terbatas, apalagi dalam perjalanan, maka bersucinya menggunakan batu. Ya, kalau zaman sekarang pakai tisu, ya, tisu kering, tisu basah itu diperbolehkan. Kadang-kadang digabungkan, sudah menggunakan batu, setelah itu menggunakan air. Wa kana idza dhahaba fi safarihi lil hajati intalaqa, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila dalam perjalanan safar kemudian menghendaki untuk hajat, beliau pergi hatta yatawara an ashabihi, sampai tidak terlihat oleh sahabat-sahabatnya, sehingga sebentar mau buang air berhenti semua, kemudian Nabi Muhammad mencari tempat sampai tidak terlihat dari sahabat-sahabatnya. Wa kana yastatiru lil hajati bil hadafi taratan, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika menunaikan hajat itu beliau yastatir itu menutup diri, ya, menggunakan hadaf itu tembok, bangunan atau yang semisal, atau pagar, ya kan. Kalau di sana itu Timur Tengah yang namanya pagar-pagar kebun itu menggunakan apa? Batu, menggunakan tumpukan tanah. Masih ingat kalau kita ke kebun kurma, Bang Mo, ya kan, kelilingannya kebun kurma Pak Mariano, ya, itu kan dengan tanah ditumpuk gitu. Baik. Wa biha'isin nakhli taratan, kadang-kadang menggunakan daun dan pelepah kurma. Wa bisyajaril bawadi taratan, kadang-kadang di belakang berlindung di balik pohon-pohon dan tanaman lembah. Ya, jadi banyak sekali semak-semak, kemudian tanaman-tanaman. Beliau intinya jangan sampai terlihat oleh orang. Gitu. Kalau zaman sekarang buang air kecil ya di pinggir
jalan. Bahkan orang tua sudah membiasakan anak kecilnya seperti itu, pengen pipis bu, pengen itu. Wa kana yartadu li baulihi al-mawdi' ad-damith. Nabi Muhammad kalau ingin buang air kecil berusaha memilih tanah yang gembur. Wa huwa layyin ar-rahhu minal ardi, itu tanah yang lembek sehingga ketika buang air kecil tidak nyiprat ke mana-mana. Wa aktsara ma kana yabulu wa huwa qa'idun, seringnya Nabi Muhammad buang air kecil dalam kondisi duduk jongkok, tidak dengan berdiri. Wa kana idza sallama alaihi ahadun wa huwa yabulu lam yarudda alaihi, kalau Nabi Muhammad sedang buang air kecil lalu ada orang yang tahu dan mengucapkan salam, Nabi Muhammad tidak menjawab salamnya karena posisi sedang buang hajat, buang air kecil. Dzakarahu Muslimun fi sahihihi an Ibnu Umar. Wa kana idza stanja bil ma'i daraba yadahu ba'da dzalika 'alal ardi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau bersuci menggunakan air, setelah selesai beliau tepukkan telapak tangan itu di atas tanah. Zaman dulu begitu. Artinya untuk sudah. Ya, apalagi di sana kalau bisa terbayang sekarang tanahnya pasir dan berdebu. Ya, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk semakin bersih lah. Kalau kita sekarang pakai kain, pakai anduk, pakai tisu boleh. Wa kana, atau pakai sabun juga silahkan. Wa kana idza jalasa li hajatihi lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau ingin duduk dalam rangka buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaian sampai betul-betul mendekat ke arah tanah. Jadi misal bisa dibayangkan ini misalkan sarung kan, ini thaub atau misalkan izar. Kalau misalkan buang air kecil itu nggak ngangkatnya dalam posisi berdiri begini, ya kan? Nanti ngangkatnya kalau sudah gini baru tujuannya apa? Untuk menjaga aurat. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada Senin depan insyaallah taala. Karena besok pagi di Masjid Ketek. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin dekat dan kenal sehingga bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya sifatnya ringkasan ya. Tiap-tiap barisnya itu ada dalilnya. Karena di dalam kitab yang asli di Zadul ini kan ringkasan. Kitab yang aslinya 4 jilid itu Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan riwayatnya. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.